Good morning, Cah Desa. Selamat datang di video unboxing dadakan. Hari ini masih pagi, jam pagi pokoknya, nggak tahu jam berapa. Masih pakai baju tidur karena hari ini ada surprise dari Bebek. Kalau terketawa kan di background. Hari ini ulang tahun saya. Ternyata Happy birthday! dapat kado yang bisa di unboxing di video Cah Deso. Jadi makanya ada video ini dadakan. Maaf ya agak melantur, masih bangun tidur. Oke, jadi itu pembuka sedikit. Hari ini kita mau update atau mau unboxing sebuah headset dari Sony, yaitu Sony WH-CH710N. Ribet ya. Karena kalau ini masalah dari Sony sebenarnya sih. Sony itu kalau bikin headset, terutama headset, kalau HP sih Xperia ya ada ya. Cuma kalau headset itu pasti sangat jelek di penamaan. Bahkan yang terbaru itu kan juga namanya kode gitu, jadi bukan nama Sony headset apa gitu, tapi ada kode-kode CXM4 bla bla bla. Ini yang sebenarnya kelemahannya Sony sih. Tapi secara audio, kalau menurut saya pribadi, Sony Sony itu punya kelasnya sendiri dalam headset gitu, dalam headphone terutama. Jadi suaranya menurut saya itu lebih akurat, lebih enak di low sama midnya, walaupun secara bass mungkin nggak sekencang punyanya si siapa tuh JBL atau yang dari Samsung EKG. Nah itu, tapi kalau selera sih sebenarnya sih, karena audio setiap orang berbeda-beda ya, telinganya sukanya musik apa, yang didengar juga apa. Misalnya suka dengar podcast mungkin lebih prefer ke low sama mid. Kalau yang suka musik-musik bass itu suka yang bass. Tapi kalau saya pribadi memang saya lebih suka Sony, lebih bagus secara audionya, lebih cocok sama karakteristik musik yang saya dengerin. Nah kalau gitu kita unboxing aja Sony yang kali ini tipe WH-CH710N yang warna hitam, warna black. Ada 3 varian warna ya katanya? Iya, kemarin ada biru, putih, sama hitam ini ya. Yuk kita buka, kita unboxing dari kotaknya. Unboxing, kita buka. Oke, ini ada headset. Nah, ini kosong ya. Jadi di paket pembelian ada headsetnya dan ada satu packaging yang isinya ada USB Type-C. Yeay. Ini yang harus diapresiasi dari Sony ya. Sudah pakai USB Type-C, jadi kamu bisa ngecas pakai charger yang sama dengan handphone. Kemudian juga ada kabel jack audio aux 3,5 mm. Jadi kalau misalnya pengen yang wired atau masih pakai kabel, itu juga bisa. Kalau misalnya mau dengerin di media yang belum support wireless, kayak misalnya di laptop yang ada bluetoothnya, itu bisa pakai jack audio ini. Kemudian ada kitab-kitab, kartu petunjuk dan kartu garansi harusnya. Ya, di sini semua ada. Nah, begini penampakannya. Kalau karakteristiknya, kalau teman-teman lihat di headsetnya ini warnanya hitam di semua bagian kecuali di bagian besi di strapnya. Tapi memang salah satu poin plus sih kalau buat saya itu adalah desainnya minimalis. Jadi desainnya itu nggak aneh-aneh, nggak ada aksen-aksen yang nggak perlu. Jadi hanya full hitam dan ada branding Sony di masing-masing bagian telinganya. Jadi nggak terlalu nggak terlalu stand out gitu di tempat umum. Nah terus juga kalau teman-teman lihat di bagian bawah sini kita dapat 2 jack. Jadi ada jack 3,5 mm buat dengerin via kabel. Dan di sebelahnya itu ada USB Type-C untuk ngecas. Kemudian sebelahnya lagi ada tombol power on and off
ini ada di kuping bagian kiri. Sekarang yang di sebelah kanan, di bagian bawahnya hanya ada tombol-tombol, tidak ada jack di sini. Jadi di sini ada tombol plus untuk volume up atau next song kalau kliknya 2 kali. Kemudian tengah ini ada play and pause atau juga bisa disetting untuk voice assistant. Jadi kalau misalnya teman-teman connect ke Google, tombol ini bisa buat Google Assistant. Kalau yang teman-teman pakai Apple, dikonekkan ke sini dia bisa untuk Siri. Kemudian ada tombol minus, ini untuk volume down atau backtrack ke lagu sebelumnya. Kalau kita kliknya 2 kali, kemudian nah ini nih fitur yang punya di headset ini, yaitu ada noise cancelling dan ambient mode button. Jadi tombol di sini ini gunanya untuk mengaktifkan noise cancelling atau ambient mode dari headset ini. Nah, mungkin sekedar info apa sih noise cancelling atau apa sih ambient mode itu. Jadi kalau noise cancelling itu kita aktifkan, noise cancelling itu bersifat dia merekam audio di sekitar kita. Misalnya kita lagi ada di pesawat gitu ya, ada suara pesawat di sekitar kita, itu dimasukkan ke mikrofonnya, direkam ke mikrofon, kemudian dia nge-playback suara negatifnya dari gelombang suara itu. Jadi hasilnya adalah dia bisa meredam suara yang ada di sekitar kita. Jadi dia aktif, jadi dia benar-benar mencari sumber suara di sekitar kita yang kemudian secara spesifik itu suara itu diredam di telinga kita. Jadi kita bisa mendengar musik lebih jelas, lebih keras karena tidak terganggu dari suara sekitar kita. Kemudian apa itu ambient mode? Ambient mode itu adalah mode di mana kita kalau mau mendengarkan suara di luar itu nggak perlu ngelepas headphone. Misalnya kita lagi pakai headphone, lagi dengerin musik, kita mau ngobrol sama, kita lagi pesen makan misalnya atau pesen kopi gitu, kita nggak perlu ngelepas headset karena kita cukup ngaktifin mode ambientnya, kita bisa mendengarkan suara di sekitar kita melalui mikrofon yang ada di headset ini. Jadi itu fitur tambahan yang spesial di headset ini dan headset di atas lainnya di seri atas. Jadi memang ini fitur premium untuk headset Sony. Oke, kalau gitu kita coba pakai ya. Senyamannya bagaimana? Bentar, L. Oh, asik. Kamu Seneng, bagus. Jadi ini headsetnya model over the ear. Jadi dia itu mengcover semua bagian telinga. Jadi telinga kita beneran masuk ke lubang headsetnya. Jadi lebih enak kalau dipakai dalam jangka waktu yang lama. Jadi bukan tipe headset yang nempel di telinga kita, tapi mengcover semua bagian telinga. Jadi telinga kita masuk sempurna di dalam ear cup-nya ini. Terus kalau secara make sih nyaman. Dan saya cuman ngemanjangin dikit ininya strapnya, tapi sebenarnya bisa panjang banget. Jadi kalau untuk mengakomodasi yang bentuk kepalanya agak besar itu juga masih aman, masih jauh banget ininya jaraknya. Nah, sebelum kita play, jadi cara konekinnya gampang banget ya untuk headset ini, karena ada satu lagi fitur yang sangat membantu untuk pairing ke handphone, yaitu ada fitur NFC. Jadi kalau teman-teman mau konekin ini udah nggak perlu buka setting Bluetooth, nggak perlu nyalain settingan Bluetooth, scan dan lain-lain. Cukup kalau misalnya teman-teman punya HP yang bisa membaca NFC, itu cukup didekatkan saja ke ke headsetnya. Tapi jangan lupa headsetnya nyalain dulu. Contohnya kita nyalain. Semoga ada baterainya. Oh, ada. Headsetnya udah nyala, kita tinggal sentuh aja di bagian belakang. Ya. Dia sudah otomatis pairing Bluetooth. disentuhnya ke bagian Jadi, mananya di headset tuh, Pak? sentuhnya ke bagian kiri di sebelah kiri earmuffs-nya. Jadi sebelah kiri itu ada, pokoknya cari aja ada logo NFC di situ. Nah, situ teman-teman bisa konekin headset. Sebenarnya di Sony sendiri itu ada aplikasinya. Jadi kalau teman-teman punya Android itu bisa ke App Store, atau yang punya iPhone bisa ke My App Store. Itu cari aja aplikasi namanya Sony Headphone.
Nah, tapi update ya. Jadi connect bisa dan harusnya dengerin musik bisa, tapi kan biasanya kalau lewat aplikasi itu ada setting-setting tambahan kayak equalizer-nya, kemudian kita bisa setting treble, bass dan lain-lain. Tapi entah kenapa, ini saya di HP Android yang udah Android 10 itu di aplikasinya nggak bisa registrasi di aplikasinya. Sorry, nggak bisa registrasi headsetnya ke aplikasinya. Jadi aku nggak tahu nih, ada kesalahannya di Androidnya atau di aplikasinya yang belum update. Tapi nanti mungkin diupdate aja di video berikutnya ya. Kalau misalnya udah bisa pakai aplikasi. Jadi sementara ini kita full koneksinya langsung via settingan Bluetooth aja atau via NFC seperti yang tadi sudah teman-teman lihat. Yuk kita coba headsetnya. Oke, sekarang kita coba suara audionya ya. Oke, tes 1 2. Nah, ini audio dari headsetnya dan contohnya suaranya seperti ini. Bagaimana suaranya? Bagus? Nah, itu teman-teman. Jadi kalau secara suara ini sih oke banget ya. Dan tadi juga dicoba mikrofonnya. Kalau tadi saya udah dengerin hasil rekamannya sih lumayan bagus ya, lumayan jelas. Bahkan ketika saya lagi jalan itu ada suara suara sendal tuh juga masuk gitu loh. Jadi memang dia sensitif untuk nangkep suara kita dan secara kualitas bagus ya. Ya? Ya? Iya, aku beli. Bagus. Nah, secara audio juga tadi secara dengerin musik juga bagus. Untuk bassnya memang nggak senendang JBL, tapi untuk suara vokal dan midnya itu cakep. Tapi itu tadi, ini kembali ke preferensinya setiap orang tuh beda-beda ya. Kalau ini saya juga bukan seorang ahli audiophile yang expert di bidang audio, enggak. Tapi kalau menurut opini saya tadi ya ini untuk mendengarkan musik itu lebih baik atau lebih bagus, lebih natural daripada headset yang pernah saya dengar yaitu di EKG atau JBL. Oke. Oh iya, kalau misalnya teman-teman dengerin wireless, ini juga fitur yang diklaim oleh Sony soal daya tahan baterainya. Dia bisa tahan hingga 35 jam. Tapi karena ini masih baru, jadi mungkin kita belum bisa buktiin ya klaim itu benar apa enggak. Nanti mungkin bisa di-update atau teman-teman bisa cek di kolom komentar. Misalnya mungkin ada yang sudah pernah yang punya headset ini dan sudah mencoba daya tahan baterainya, bisa ikut komen di bawah ya. Oke, sekian untuk unboxing video kali ini. Terima kasih kadonya. Sama-sama. Jadi kalau teman-teman di next video ke depan melihat saya pakai headsetnya ini ya. Oke, saya dengerin musik dulu. Chandesa pamit, bye.